Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat kan? Masih semangat untuk belajar hari ini ya? Baiklah. Sebelum kita awali pelajaran hari ini, mari kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah agar kita dapat dipertemukan lagi sebagaimana biasanya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana nak? Masih tetap semangat ya? Baiklah, hari ini kita belajar masih tentang surat Al-Kafirun kemarin, yaitu indahnya saling menghormati ya. Kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Kafirun, isinya, maknanya, dan apa yang terkandung di dalamnya. Hari ini Bu Ira akan mengajarkan kalian tentang ilmu tajwid. Belajar tajwid ya. Pengantar. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca bacaan yang lain. Ingat ya, tidak sama. Karena ia adalah kalam Allah, yaitu perkataan Allah atau firman Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terakhir disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril atau malaikat Jibril. Satu dari sekian banyak kemujizatan Al-Quran adalah balasan pahala atau mujizat yang terbesar. Yang membacanya terlebih mampu mengamalkan, apalagi yang ingin mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu hanya sekedar pengantar. Jadi anak-anakku, rajin-rajinlah untuk membaca Al-Quran karena pahala di dalamnya sangat besar sekali daripada yang mengerjakan yang lain di antaranya. Baik, apa itu tajwid? Masih ingat? Ilmu tajwid kita belajar dari kelas 4 ya. Apa itu tajwid? Siapa yang tahu? Baik. Tajwid secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Artinya kita memperbaiki atau membaguskan bacaan kita. Tajwid berasal dari kata jawada. Jawada itu adalah bahasa Arab ya. Jawada yujawidu tajwida ya, itu fa'ilnya. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis dan lainnya. Yang pertama kita bahas hari ini yaitu, kalau anak-anak Bu Guru bawa buku LKS, dibuka halaman 10 ya. Di situ ada keterangan tentang ilmu tajwid atau tajwid yang dibahas hari ini. Yang pertama yaitu hukum nun mati dan tanwin. Apa itu hukum nun mati dan tanwin? Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah terbagi menjadi 6 ya. Kalau di dalam buku ada 5, tapi kalau Bu Iro itu ada 6 ya. Oh benar, ada 6, benar. Jadi perbedaan nun sukun atau tanwin adalah sama dalam lafaznya. Artinya tanwin itu dibaca sama dengan mematikan nun, tetapi lain dalam tulisan. Ataupun hukum nun sukun atau tanwin, yang mana dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, idgham bihuna. Apa itu? Idgham artinya memasukkan, bi
dengan mendengung. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah berjumlah 4, yaitu ya, nun, mim, waw, yang mana biasa disingkat menjadi yanmu, maka dibaca dengan hukum idgham bihuna, artinya memasukkan dengan mendengung. Contohnya, mayakul, jadi nun di situ bisa dimasukkan dengan ya. Paham? Di situ ada nun sukun bertemu dengan ya. Fatham mubina. Ha tanwin, di situ ada harokat tanwin bertemu dengan mim dan selanjutnya. Paham? Oke. Yang kedua, idgham bilaguna. Kalau tadi idgham bilaguna, sekarang ada idgham bilaguna. Apa itu? Idgham memasukkan, ya, tetap idgham memasukkan bilaguna dengan tanpa mendengung. Kalau tadi dengan mendengung, kalau sekarang tanpa mendengung. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 2. Kalau tadi 4 yanmu, kalau sekarang 2 yaitu lam dan ro, maka dibaca idgham bilaguna, artinya memasukkan dengan tanpa mendengung. Contohnya miladun, artinya lamnya di situ hampir dibaca, ya. Miladun, ghafurur, nah, ya, dibaca. Artinya meskipun di situ tidak ada tanda tasdid lam atau ro-nya, artinya dia terbaca. Ghafurur bukan ghafurun, ya, atau min, salah, ya. Tapi ro atau nun di situ yang sukun bertemu lam atau ro di situ harus dimasukkan. Paham? Selanjutnya yang ketiga, idhar. Nah, ya. Idhar yaitu berarti jelas atau terang. Nah, terang, ya. Jadi tidak ada yang disamar atau didengungkan. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 6, yaitu hurufnya alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, maka dibaca idhar yaitu jelas atau terang. Contohnya min haitsu. Nah, bukan min, salah, ya, tapi min. Nah, itu. Hulukin azim. Hulukin gin, bukan tin, salah, ya. Kufuwan ahad. Bukan kufuwan ahad, salah, ya. Kufuwan ahad. Oke? Bisa dimengerti? Lanjut. Yang keempat, iqlab artinya membalik. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu ba, artinya hurufnya di sini cuma satu. Kalau tadi itu ada, yang pertama ada 4, yang kedua idgham bilaguna itu 2, yang ketiga tadi itu idhar itu ada 6. Kalau sekarang ada cuma satu, yaitu huruf ba. Maka dibaca iqlab atau membalik. Contohnya awanum. Seolah-olah ada huruf mim, tapi itu bukan huruf mim. Artinya nun.
ketemu ba di situ dibalikkan. Mambakhil awanum baina, ya, mambakhil bukan manbahil tapi mambahil gitu, ya. Lanjut yang kelima, ikhfa. Lihat itu sudah ada hurufnya, ada berapa, coba dihitung. Ikhfa berarti samar-samar. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 15, antara lain ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, bot, po, zo, fa, kof, kaf, maka dibaca ikhfa, artinya samar-samar. Kalau tadi jelas, kalau yang ini samar-samar. Contohnya, anjainakum, anjainakum. Di situ ada nun sukun bertemu dengan jim, ya, maka jimnya bukan dibaca jang, enggak, tapi jai, karena dia ada nun sukun bertemu dengan jim. Yauma idzin dzurqa, yauma idzin dzurqa, bukan iziz zurqa, keliru ya, tapi izin zurqa, zinnya dibaca dengan zin zurqa. Nah, di situ disamarkan ya, bukan zin tapi zin zurqa. Zin seperti ada huruf yang menghalangi atau ada ya huruf di depannya, padahal tidak ada yang diharokatkan tadi, seperti itu ya. Ma'an sajaja, ma'an sajaja. Nah, itu an sajaja, di situ hamzah tanwin, harokat tanwin bertemu dengan huruf ta. Lagi, sekali lagi, manzalladzi, manzalladzi, seolah-olah membaca huruf man. Bacaan man itu tadi ada huruf di depannya, setelahnya, seolah-olah za ini ada, zal ini ada tasjid, padahal tidak ada. Itu namanya samar. Sampai sini ada pertanyaan? Selanjutnya, qalqalah. Nah, kalau tadi itu sendiri-sendiri, kalau yang sekarang qalqalah ini ada dua, ya, ini termasuk dengan nun sukun ya. Qalqalah itu ada dua macam, yaitu qalqalah sughra, di mana apabila ada huruf ba, jim, dal, po, kof sukun, artinya kalau huruf itu sukun atau mati, maka dibaca qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Kalau huruf ini sukun loh ya, maka dibaca qalqalah kecil atau qalqalah sughra. Contohnya, lam yalid, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, di situ dalnya berharokat sukun. Itu yang dibilang namanya qalqalah sughra ya. Lanjut. Yaj'al kaidahum fi tadlil. Yaj'al, yaj'al, di situ ada jim sukun. Paham nah? Oke, lanjut yang kedua, yaitu qalqalah kubra. Qalqalah kubra, qalqalah kubra artinya apabila ada huruf ba, jim, dal, po, kof sukun. Ingat ya, kalau tadi sukun tapi di dalam bacaan. Kalau yang ini sukun karena wakof, artinya mati di akhir kalimat, maka dibaca qalqalah kubra atau qalqalah, maaf ini
keliru tulisannya ya, qalqalah besar ya, kubro itu. Kalau tadi di tengah kalimat ya, mati di tengah kalimat artinya ini ada di tengah-tengah bacaan. Tapi kalau qalqalah kubro itu ada di akhir ya, akhir kalimat. Contohnya lam yalid, kalau lam yalid itu adalah qalqalah sugro. Walam yulad. Nah, ini waqaf sukun dia karena di akhir kalimat. Yang kedua, contoh yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, dia mati meskipun di situ ada harokatnya tapi dia di akhir kalimat waqaf. Nah, itu bisa dibilang dikatakan qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Paham? Oke, lanjut. Kalau tadi sudah tentang nun mati ya, atau nun sukun atau tanwin. Kalau yang ini ada hukum lam ta'rif ya. Di situ hukum lam ta'rif ada dua. Yang pertama idhar qamariyah. Yang mana apabila ada lam ta'rif atau alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya, maka harus dibaca jelas seperti melihat bentuk bulan. Kamu kalau lihat bulan malam hari jelas kan, tanpa ada halangan atau tanpa tertutup. Contohnya wa hadzal baladil amin. Wa hadzal, zal di sini alif lamnya terbaca. Hadzal baladil amin. Selanjutnya alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maaf pelafatan salah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Mil di sini alif lamnya terbaca, tidak ada yang menghalangi. Paham? Yang kedua, idgham syamsiyah. Apa itu? Apabila ada lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Kalau tadi ini huruf idgham qamariyah, kalau ini idgham syamsiyah. Apa saja hurufnya? Ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dad, ta, za, lam, nun. Maka harus dibaca asyamsiyah atau dibaca lebur seperti melihat bentuk matahari tertutup sinar. Artinya kalau kita melihat matahari itu tidak begitu jelas, akan tertutup oleh dihalangi dulu baru bisa melihat. Contohnya bagaimana? Wattini wazzaitun. Membedakannya gampang sekali nak. Ya. Kalau tadi idhar qamariyah alif lamnya ini terbaca, tapi kalau idgham syamsiyah alif lamnya ini dilewati atau tidak dibaca, langsung taknya yang dibaca atau huruf sesudahnya. Wattini wazzaitun, seolah-olah alif lamnya tidak ada. Paham? Saya berikan lagi contoh berikutnya. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Biddin ya, di situ ada alif lam tapi tidak terbaca. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Selanjutnya yang terakhir, yaitu hukum mim sukun atau mim mati. Yang mana di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu ifa safawi, yang artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, maka harus dibaca ifa safawi. Artinya hanya huruf ba saja, mim bertemu ba, ya. Contohnya
tarmihim bihijah, tarmihim bihijah, him bihijah. Ya. Di sini mimnya sukun bertemu dengan huruf ba. Ifa safawi itu artinya samar di bibir, ya, artinya samar di bibir, artinya bibirnya jadi bergetar, ya. Tarmihim, rapat, ya. Him bihijah, samar, ya. Lanjutnya yang kedua, kalau tadi ifa safawi, kalau sekarang idhar safawi, yang mana artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, kalau tadi itu dengan huruf ba, ya, mim sukun bertemu dengan huruf ba, tapi kalau ini semua huruf kecuali mim dan ba, maka dibaca dengan idhar safawi atau jelas di bibir. Contohnya, amlam tundirhum, amlam tundirhum, bukan nah, ya, lam bukan lam, nah itu, ya. Terus hum naimun, yaitu terbaca hum karena memang sudah bacaannya hum, bukan keliru, ya. Tapi di sini ada mim sukun bertemu dengan nun, artinya seluruh huruf hijaiyah yang bertemu dengan mim sukun itu dibaca idhar safawi atau jelas di bibir. Kalau tadi itu samar, kalau sekarang jelas. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Kalau tidak ada, tugas kalian hari ini adalah memberikan contoh masing-masing tajwid yang barusan Bu Iro buat dengan memberikan contoh seperti di dalam contohnya idhar komariah, ya, seperti ini, ya. Nah, jadi kalian memberi contohnya seperti ini nanti. Nah, satu ayat, terus kalian gariskan seperti ini. Nah, jadi masing-masing tajwid yang sudah Bu Iro bahas itu nanti kalian membuat dan memberikan contoh seperti ini, ya. Nah, tidak usah disebutkan suratnya apa, yang penting dia satu ayat. Artinya satu tajwid itu yang diterangkan satu contoh. Misalkan idhar komariah, idhar komariah misalkan, ya satu itu aja. Tapi contohnya berupa satu ayat seperti ini. Kalau ini qalqalah sugro, ya. Misalkan qalqalah sugro, lam yalid, jangan hanya lam yalidnya saja yang diambil, tapi lam yalid wa lam yulad, digariskan satu di antaranya mana yang ditunjukkan sebagai dengan qalqalah sugro atau tajwid yang lain. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Ada salah-salah kata, Bu Iro mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.